Dalam dunia primbon Jawa, weton pahing adalah salah satu weton yang paling rumit, paling kuat, sekaligus paling misterius. Para leluhur menggambarkan pahing sebagai anak yang lahir membawa bara, yaitu seseorang yang memiliki api batin yang menyala terang namun tidak selalu terlihat dari luar. Pahing bukan tipe yang suka memamerkan kekuatan, tetapi siapapun yang berinteraksi lama akan merasakan bahwa mereka membawa energi berbeda. Energi besar yang kadang menakutkan, kadang mempesona, dan seringkali membuat orang lain tidak bisa menebak isi hatinya. Neptu pahing yang tinggi menjadikan mereka simbol dari perpaduan unsur spiritual dan unsur materi. Dalam primbon, ini disebut sebagai jalur takdir keras. Jalur kehidupan yang tidak datar, tidak tenang, tetapi penuh guncangan yang justru membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat di kemudian hari. Orang yang lahir di weton ini biasanya memiliki kecerdasan emosional tinggi, intuisi tajam, dan kemampuan untuk menakar situasi bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Leluhur Jawa menggambarkan energi pahing sebagai lingkaran yang bergerak naik turun. Ketika pahing sedang berada pada titik bawah, hidup mereka terasa berat, penuh hambatan, dan sulit berkembang. Tapi begitu energi naik ke titik atas, rezeki mereka datang deras seperti banjir besar. Tidak ada tengah-tengah bagi pahing. Hidup mereka selalu ekstrim. Naiknya tinggi, turunnya dalam. Dan justru pola ini yang membuat takdir mereka keras. Sejak kecil, banyak orang pahing merasakan bahwa dunia tidak memberikan jalan mudah. Apapun yang mereka lakukan terasa lebih berat dibanding orang lain. Bahkan untuk hal-hal yang harusnya sederhana, mereka sering mendapat rintangan lebih dulu sebelum akhirnya berhasil. Namun primbon menyebutkan bahwa itu bukan keburukan. Itu adalah cara alam menyiapkan mental baja bagi pahing. Karena hanya mereka yang siap menghadapi tekananlah yang layak menerima rezeki tingkat tinggi. Energi bawaan pahing kuat sekali dalam hal kepemimpinan. Mereka tidak diperintah oleh keadaan, tetapi keadaanlah yang sering dipaksa berubah oleh tekad mereka. Ketika pahing sudah memutuskan sesuatu, sulit ada yang bisa membelokkan jalurnya. Mereka seperti batu besar yang tetap berdiri meskipun diterpa angin dan arus deras. Mereka mungkin goyah, tetapi tidak pernah benar-benar tumbang. Primbon bahkan mencatat bahwa pahing adalah simbol perubahan takdir. Maksudnya, meski mereka lahir dalam keadaan miskin atau sulit, pahing memiliki kemampuan alami untuk membalikan keadaan. Jika mereka bertahan cukup lama, hidup mereka akan berubah drastis. Dari tidak punya apa-apa menjadi punya segalanya. Dari serba kekurangan menjadi simbol keberlimpahan. Inilah rahasia besar weton ini. Pahing dilahirkan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka dilahirkan untuk mencapai sesuatu yang besar. Tetapi sebelum mencapai itu, mereka harus belajar, jatuh, bangkit, dan ditempa oleh waktu. Energi lahir pahing bukan energi yang lembut. Ini adalah energi keras, energi takdir, energi nasib yang membawa mereka menuju jalan penuh tantangan, tetapi juga penuh peluang besar. Itulah sebabnya leluhur memasukkan weton ini dalam daftar weton yang memiliki jalur kekayaan tertinggi, asalkan mereka mampu melewati ujian di masa muda. Tidak ada weton yang dicatat dalam primbon memiliki beban hidup seberat pahing di usia mudanya. Beban itu disebut sebagai beban emas. Beban yang terasa sangat berat, tetapi di baliknya tersembunyi nilai tinggi yang hanya bisa diraih oleh mereka yang mampu bertahan. Para leluhur meyakini bahwa semakin berat ujian yang diterima seorang pahing, semakin besar pula rezeki yang akan menunggu mereka di usia berikutnya. Banyak orang pahing mengalami masa kecil yang sulit. Beberapa kehilangan orang tua, beberapa harus bekerja sejak usia muda, beberapa menghadapi konflik keluarga, dan beberapa harus menghadapi kemiskinan, tekanan mental, atau pengkhianatan dari orang terdekat. Cobaan itu seolah tidak berhenti datang, seperti ombak besar yang menghantam berkali-kali. Namun justru dari situlah terbentuk kekuatan mental mereka. Pahing adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Mereka mungkin menangis, mungkin jatuh, mungkin terluka, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti.
Ada kekuatan batin yang mendorong mereka untuk bangkit lagi dan lagi. Bagi Pahing, kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah tempat mereka mengasah diri. Karena itu, ketika mereka akhirnya mencapai masa kejayaan, mereka terlihat jauh lebih matang daripada weton lain. Primbon menyebut bahwa cobaan yang datang pada Pahing bukanlah hukuman. Itu adalah ritual alam. Alam sedang memisahkan mana jiwa yang kuat dan mana yang lemah. Pahing yang mampu bertahan akan naik kelas, naik derajat, dan naik kekuatan spiritual. Sementara yang menyerah akan terperangkap di lingkaran kesulitan yang sama. Keunikan Pahing terletak pada cara mereka bangkit. Ketika banyak orang membutuhkan bantuan untuk kembali berdiri, Pahing tidak. Mereka justru sering bangkit dari keterpurukan sendirian, tanpa didorong siapapun. Inilah yang membuat mereka mandiri dan membuat rezeki besar akhirnya datang. Karena alam mempercayakan rezeki besar kepada mereka yang tidak bergantung pada orang lain. Cobaan-cobaan Pahing biasanya berkaitan dengan kehilangan, keuangan yang naik turun ekstrim, pengkhianatan teman atau pasangan, usaha yang gagal, pekerjaan yang tidak stabil, tekanan mental yang datang bertubi-tubi. Tetapi lihatlah, setelah semua itu, Pahing biasanya berubah menjadi pribadi yang tajam, berhati kuat, dan bermental baja. Mereka tidak lagi takut gagal karena mereka pernah melewati kegagalan yang jauh lebih besar. Primbon menggambarkan perjalanan Pahing seperti seorang pandai besi yang menempa besi panas selama berjam-jam. Semakin sering dipukul, semakin kuat hasil akhirnya. Begitu pula Pahing. Semakin banyak cobaan, semakin siap mereka menerima kekayaan besar. Dan disinilah rahasia itu. Ketika masa tempaan selesai, pintu rezeki Pahing akan terbuka lebar. Tidak sedikit, tapi besar. Tidak lambat, tapi cepat. Tidak sementara, tapi menetap. Inilah yang membuat weton Pahing disebut sebagai pemilik potensi kekayaan tingkat tinggi. Dalam primbon Jawa, rezeki yang dimiliki oleh weton Pahing bukan rezeki yang kecil, bukan rezeki yang biasa, dan bukan pula rezeki yang datang dengan cara yang lembut. Rezeki Pahing adalah rezeki yang disebut sebagai rezeki bendungan, rezeki yang tertahan lama, tetapi ketika pintunya dibuka, ia mengalir deras, menghancurkan segala hambatan yang menghalangi, dan membawa kelimpahan yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap weton memiliki pola rezeki yang khas. Ada weton yang rezekinya kecil tapi stabil. Ada weton yang rezekinya mudah datang dan mudah hilang. Namun Pahing termasuk weton langka. Rezekinya sulit di awal, namun luar biasa di akhir. Banyak orang Pahing merasakan hidup yang penuh naik turun sebelum akhirnya menemukan jalan rezeki yang mapan. Dan pola ini bukan kebetulan. Pola ini memang bagian dari takdir mereka. Keistimewaan pertama Pahing terletak pada jalur rezeki besar, bukan rezeki kecil. Mereka jarang cocok bekerja di tempat yang terlalu pasif atau stagnan. Energi Pahing kuat dan menggerakkan banyak hal. Mereka tidak bisa dipaksa berada dalam pekerjaan yang tidak berkembang. Jika Pahing dipaksa bekerja di tempat yang tidak memberi ruang ambisi, mereka akan merasa tersiksa. Batin mereka akan gelisah, pikiran mereka tidak berkembang, dan rezeki mereka akan tertahan. Tapi begitu mereka berada di lingkungan yang menantang, penuh peluang, dan menuntut keberanian, mereka justru menjadi lebih hidup. Primbon menyebut Pahing sebagai weton yang cocok untuk usaha besar, perdagangan berskala tinggi, proyek jangka panjang, kepemimpinan, pekerjaan yang berkaitan dengan publik, profesi yang membutuhkan intuisi tajam. Energi Pahing mengalir kuat ketika mereka mengambil keputusan besar. Mereka tidak cocok menjadi pengikut, tetapi sangat cocok menjadi pemimpin, pemilik usaha, penggerak proyek, atau seseorang yang mengelola banyak orang. Keistimewaan kedua adalah dua puncak rezeki yang dimiliki Pahing. Leluhur Jawa mencatat bahwa energi rezeki Pahing mencapai puncaknya 2 kali dalam hidup. Puncak pertama biasanya terjadi pada usia sekitar 28-32 tahun, ketika mereka mulai merasakan titik balik dari masa-masa sulit.
Ini adalah periode ketika hidup mulai menunjukkan arah yang jelas. Banyak pahing yang tiba-tiba mendapat peluang besar, karir melesat, atau usaha mulai menunjukkan hasil besar. Puncak kedua terjadi pada usia 40-45 tahun, yaitu masa keemasan pahing. Pada fase ini, mereka tidak lagi berjuang seperti masa muda. Mereka sudah mengetahui jalur yang tepat, sudah matang, dan sudah memiliki kekuatan spiritual yang stabil. Rezeki yang masuk pada usia ini biasanya jauh lebih besar dan lebih stabil. Keistimewaan ketiga pahing adalah rezeki yang tak pernah mati. Meski terkadang jatuh, tenggelam, atau gagal berkali-kali, pahing punya satu keunikan, rezeki mereka selalu kembali. Mereka seperti tanah yang tandus bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba menjadi ladang subur setelah hujan turun. Ada momen ilahi di mana rezeki mereka berubah drastis, seakan alam ikut campur tangan. Banyak orang pahing merasakan bahwa rezeki mereka datang di saat-saat krusial, tepat ketika mereka sudah hampir menyerah. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon disebut sebagai restu leluhur. Ketika pahing telah ditempa cukup lama dan telah bertahan dari banyak cobaan, leluhur memberi jalan agar rezeki besar datang sebagai hadiah. Inilah hal yang tidak dimiliki weton lain. Rezeki pahing adalah rezeki yang datang setelah perjuangan besar, tetapi ketika datang, ia datang untuk menetap. Pahing tidak akan menjadi kaya karena keberuntungan kecil. Mereka akan menjadi kaya karena keteguhan, kekuatan batin, kecerdikan, dan restu alam yang bekerja di belakang mereka. Ketika energi rezeki pahing terbuka, orang-orang di sekeliling mereka bisa ikut merasakan dampaknya. Karena jalur rezeki mereka sangat luas, mengalir seperti sungai besar, bukan seperti selokan kecil. Inilah yang membuat weton pahing disebut sebagai salah satu weton dengan potensi kekayaan tertinggi dalam ilmu primbon. Salah satu alasan terbesar mengapa weton pahing memiliki jalan menuju kekayaan adalah karena karakter dan watak yang dimilikinya. Primbon Jawa menyebutkan bahwa watak pahing seperti batu karang besar di tepi laut, dipukul ombak ribuan kali, diterjang badai berkali-kali, namun tetap berdiri kokoh tanpa bergeser. Karakter inilah yang membuat pahing sulit dikalahkan oleh keadaan. Watak pertama pahing adalah keteguhan hati yang hampir mustahil digoyahkan. Sekali pahing menetapkan tujuan, mereka akan mengejarnya sampai dapat. Meskipun jalannya berliku, meskipun waktu yang dibutuhkan lama, mereka tidak pernah berhenti. Banyak weton memiliki mimpi besar, tetapi hanya sedikit yang mampu berjalan sejauh pahing. Mereka tidak suka setengah-setengah. Ketika mereka ingin sesuatu, mereka akan mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan waktunya. Watak kedua adalah keberanian ekstrim. Pahing bukan tipe yang takut mengambil resiko. Dalam dunia bisnis, keberanian adalah pintu utama menuju kekayaan. Mereka tidak takut gagal, karena mereka sudah merasakan pahitnya kegagalan berkali-kali. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka pernah kehilangan banyak hal lebih dulu. Dan justru karena tidak takut, mereka dapat melihat peluang yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Watak ketiga adalah intuisi tajam. Ini adalah kelebihan bawaan pahing yang jarang dimiliki weton lain. Mereka dapat membaca situasi hanya dari melihat sekilas. Mereka tahu kapan harus berhenti dan kapan harus maju. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang berbahaya. Mereka sering tahu sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Intuisi ini yang membuat mereka sulit ditipu dan jarang salah mengambil keputusan. Watak keempat adalah kemampuan memulai dari nol tanpa menyesal. Tidak banyak orang yang sanggup memulai ulang hidupnya. Banyak yang takut dianggap gagal. Tetapi tidak dengan pahing. Jika mereka harus mulai dari awal, mereka akan melakukannya dengan penuh keyakinan. Mereka melihat awal baru sebagai peluang emas, bukan sebagai aib. Dan seringkali, dari titik nol inilah mereka menemukan jalan menuju kekayaan besar. Watak kelima adalah loyalitas dan tanggung jawab. Pahing bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Mereka tipe yang menjaga keluarga, menjaga kehormatan,
dan menjaga nama baik. Karakter ini membuat mereka disukai banyak orang, dihormati, dan dipercaya menangani tanggung jawab besar. Kepercayaan inilah yang menjadi magnet rezeki bagi mereka. Watak keenam adalah ketahanan menghadapi tekanan. Banyak weton yang mudah runtuh ketika masalah datang bertubi-tubi. Tetapi tidak dengan pahing. Masalah besar justru membuat mereka semakin matang dan kuat. Semakin besar tekanannya, semakin kuat pula mental mereka. Dalam ilmu primbon, ini disebut sebagai kesaktian batin, kekuatan yang lahir bukan dari tenaga fisik, tetapi dari pengalaman hidup yang keras. Watak ketujuh adalah kedisiplinan batin. Orang pahing tidak mudah terbawa arus. Mereka tidak suka mengikuti gaya hidup orang lain. Mereka punya prinsip kuat yang menjadi pegangan hidup. Dan orang yang berprinsip biasanya lebih cepat mencapai keberhasilan, karena tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif. Dengan watak-watak inilah, pahing menciptakan jalannya sendiri menuju kekayaan. Mereka tidak menunggu keberuntungan datang. Mereka menciptakan keberuntungan itu. Dan ketika rezeki besar akhirnya datang, mereka sudah siap menerimanya karena mental mereka adalah mental pejuang, bukan mental pengemis. Inilah alasan mengapa pahing disebut sebagai salah satu weton yang paling kuat, paling keras, dan paling berpotensi kaya dalam primbon Jawa. Setelah melalui masa-masa gelap yang penuh cobaan, weton pahing akhirnya memasuki fase yang dalam primbon disebut sebagai jalan terang. Fase ini bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi luka, kegagalan, pengkhianatan, dan tempaan batin yang tak terhitung jumlahnya. Jalan terang adalah fase kebangkitan, ketika energi alam, restu leluhur, dan tekad pahing bersatu membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya terkunci. Primbon menggambarkan momen ini sebagai perubahan energi besar. Jika sebelumnya jalur hidup pahing seperti lorong gelap yang sempit, kini lorong itu terbuka menjadi jalan luas yang disinari cahaya emas. Banyak pahing merasakan perubahan drastis pada fase ini. Peluang bermunculan tanpa henti, jalan yang dulu macet kini mengalir lancar, usaha yang dulu stagnan mulai berkembang pesat, dan segala hal yang dulu terasa berat kini menjadi lebih mudah. Fase kebangkitan ini biasanya muncul setelah pahing berhasil melewati 3 ujian besar. Ujian kesabaran, yaitu ketika mereka harus menerima keadaan tanpa bisa melakukan banyak hal. Ujian keteguhan, ketika mereka dipaksa memilih antara menyerah atau tetap bertahan. Ujian keikhlasan, ketika mereka harus melepaskan sesuatu yang sebenarnya sangat mereka cintai. Setelah 3 ujian itu berhasil dilewati, energi pahing berubah. Mereka memasuki tahap di mana alam semesta seolah mulai bersahabat. Jika sebelumnya banyak pintu tertutup, kini satu persatu pintu rezeki terbuka. Seringkali, perubahan ini terjadi secara tiba-tiba. Pekerjaan baru datang, bisnis mendapat klien besar, peluang tak terduga muncul, atau seseorang memberikan dukungan yang sangat berarti. Pada fase ini pula, intuisi pahing menjadi sangat kuat. Mereka dapat melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Mereka mulai berani mengambil keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup. Dan yang paling penting, mereka mulai memahami jati dirinya. Mereka menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah dialami bukanlah hukuman, melainkan jalan untuk membuat mereka siap menerima keberlimpahan. Leluhur Jawa menyebutkan bahwa jalan terang pada weton pahing adalah fase ketika rezeki bukan hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari restu alam. Banyak pahing yang merasa bahwa apa yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Ini karena alam sudah membuka jalur mereka. Ketika jalur terbuka, usaha kecil pun bisa menghasilkan rezeki besar. Selain itu, pada fase ini muncul pula penjaga rezeki, energi leluhur yang melindungi dan menjaga kelancaran rezeki pahing. Mereka seperti mendapat keberuntungan tambahan, kekuatan batin yang lebih stabil, dan pikiran yang lebih jernih. Inilah masa ketika pahing bangkit, berdiri tegak, dan mulai merasakan nikmatnya hidup setelah bertahun-tahun melalui kesulitan. Fase kebangkitan ini adalah titik penting dalam perjalanan menuju kekayaan besar.
Dan bagi banyak Pahing, fase ini datang sebagai pembalasan manis dari semua kesulitan yang pernah mereka hadapi. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing termasuk dalam daftar weton yang memiliki potensi puncak rezeki tertinggi. Tetapi puncak ini bukan dimiliki sejak lahir. Puncak ini harus diperjuangkan. Dan ketika akhirnya Pahing sampai pada titik ini, hidup mereka berubah secara drastis. Dari perjalanan panjang yang penuh luka dan cobaan, mereka memasuki fase yang disebut sebagai takdir kekayaan. Takdir kekayaan adalah fase ketika seluruh jalur rezeki Pahing terbuka lebar. Tidak ada lagi hambatan besar. Tidak ada lagi pintu yang tertutup rapat. Semua usaha yang mereka sentuh seolah dipermudah. Peluang datang dari segala arah. Dari pekerjaan, bisnis, pertemanan, dan kadang dari hal-hal yang sama sekali tidak mereka rencanakan. Primbon menggambarkan fase ini sebagai era keemasan. Pada masa ini, Pahing mencapai kematangan spiritual, emosional, dan mental. Mereka tidak lagi terburu-buru, tidak lagi bingung, dan tidak lagi mudah goyah. Mereka sudah tahu betul siapa diri mereka, apa jalan hidup mereka, dan bagaimana mereka harus memanfaatkan kesempatan. Pada fase ini pula, keputusan-keputusan mereka menjadi sangat tepat. Mereka jarang mengambil langkah salah, karena pengalaman bertahun-tahun telah mengasah intuisi mereka. Leluhur Jawa menyebut bahwa pada fase ini, leluhur Pahing mengirimkan restu tertinggi, yaitu restu kekayaan. Restu ini berbeda dengan keberuntungan biasa. Restu ini tidak hilang meskipun ada cobaan kecil. Restu ini juga tidak pudar meskipun ada tantangan. Restu ini adalah bentuk perlindungan gaib yang menjaga aliran rezeki sehingga tetap stabil dan bahkan bertambah. Takdir kekayaan tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga dalam bentuk rumah tangga yang harmonis, kesehatan yang membaik, usaha yang berkembang besar, jaringan yang luas dan bermanfaat, pengaruh sosial yang meningkat. Inilah titik ketika Pahing tidak hanya menjadi kaya, tetapi menjadi disegani. Banyak orang datang meminta saran, bantuan, atau perlindungan. Mereka menjadi pusat perhatian, bukan karena mereka mencari perhatian, tetapi karena wibawa mereka memancar dengan sendirinya. Pada fase takdir kekayaan, rezeki Pahing biasanya datang dari bisnis berskala besar, proyek jangka panjang, investasi, jabatan tinggi, atau keberuntungan ilahi yang tidak pernah disangka. Pahing bukan tipe yang puas dengan rezeki kecil. Energi mereka besar, sehingga rezeki yang datang pun besar. Mereka seperti sungai besar yang akhirnya menemukan alirannya menuju lautan luas. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa membendung. Primbon menggambarkan Pahing di fase ini seperti raja. Bukan raja dalam arti literal, tetapi raja dalam hal wibawa, kekuatan, dan pengaruh. Mereka berdiri di puncak hidupnya, membawa cahaya bagi keluarga, menjadi pelindung bagi orang-orang yang mereka sayangi, dan menjadi simbol keberlimpahan bagi lingkungan sekitar. Dan inilah bagian paling penting. Takdir kekayaan Pahing bukan hanya milik dirinya sendiri, tetapi diwariskan kepada keturunannya. Anak-anak Pahing sering mendapat energi rezeki yang kuat, terutama jika Pahing mencapai fase emas sebelum usia tua. Inilah mengapa weton ini dianggap membawa berkah besar bagi keluarga. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh luka, Pahing sampai pada takdirnya, menjadi simbol kekuatan, keberkahan, dan kemakmuran dalam Primbon Jawa. Saudara-saudara semua, demikianlah rangkaian pembahasan kita tentang takdir keras weton Pahing dan bagaimana perjalanan hidupnya selalu bergerak menuju pintu-pintu kekayaan yang terbuka di akhir perjuangan. Ingat, setiap weton memiliki jalannya masing-masing, namun Pahing adalah salah satu yang paling kuat ditempa, paling keras diuji, tapi juga paling besar diberi ganjaran bila mampu melewati ujian hidupnya. Semua tuntunan dan gambaran dalam primbon ini bukan untuk membuat Anda takut atau terlalu berharap, tetapi agar Anda semakin sadar bahwa takdir itu bisa berubah bila manusia mau bergerak, mau berusaha, dan mau memperbaiki sikap batinnya. Bila Anda lahir di hari Pahing,
Jadikan ini sebagai peta perjalanan hidup Anda. Bila Anda bukan pahing, jadikan ini sebagai ilmu untuk memahami karakter orang-orang di sekitar Anda. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu primbon ini, dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video baru tentang primbon Jawa, weton, rezeki, jodoh, dan garis takdir lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam rejeki, salam keberkahan, dan salam dari jagat primbon Jawa.